warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspa Alfani dengan NPM 251615620030 dan dengan rekan tim saya Putri Nur Aini, NPM 251615620014. Kami dari Prodi Informatika Universitas Bhinneka PGRI pada mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Mailita Hasyim, MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data survei pengenalan SMKNU Tulungagung. Pada teknik pengumpulan data yang telah kami lakukan yaitu dengan membuat form yang nantinya yang akan di-share ke grup WA siswa kelas 10 dan nantinya siswa tersebut akan mengisi link Google Form-nya. Yang saya tampilkan ini yaitu form isian survei siswa, di mana siswa nantinya akan mengisi nama, kelas, dan asal sekolah, serta pada poin Anda tahu SMKNU Tulungagung dari mana ini adalah data yang akan kami analisis lebih lanjut. Setelah siswa mengisi Google Form tadi, ini adalah hasil jawaban dari survei dari 59 siswa yang akan kami ambil 30 datanya. Dan inilah data yang akan kami analisis lebih lanjut, yaitu dengan jumlah 30 data siswa kelas 10 SMKNU Tulungagung. Selanjutnya, ini adalah data asli yang telah kami peroleh dengan jumlah 30 tadi, dan data yang digunakan merupakan data hasil pengamatan yang kemudian diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar untuk mempermudah analisis. Di bawah ini adalah data yang sudah kami urutkan. Setelah itu, kita akan menganalisis tentang ukuran pemusatan, ukuran letak atau lokasi, dan ukuran penyebaran. Pertama-tama, kita akan menganalisis ukuran pemusatan, yaitu ada min dan modus. Min di sini adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Hitungan manualnya dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana X bar yang melambangkan nilai rata-rata dan XI adalah jumlah seluruh data dan N-nya adalah banyaknya data. Pada hitungan ini, kita akan menghitung nilai XI dari X1 sampai dengan dijumlahkan sampai dengan X30. Lalu nanti akan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 30. Dan ini adalah hasil pembagian XI dibagi banyaknya data, yaitu sama dengan 3,73. Dan di samping ini adalah hitungan dengan SPSS dengan nilai yang sama, yaitu 3,73. Selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Bahwasanya hitungan manual, nilai yang paling sering muncul yaitu di angka 2, yang pada poin rekomendasi orang tua. Jadi, kesimpulannya, siswa SMKNU mengenal SMKNU Tulungagung tersebut adalah pada poin kedua, yaitu dari rekomendasi orang tua. Di sini juga ditampilkan hitungan SPSS-nya, yaitu sama nilai 2. Selanjutnya, kita akan menganalisis tentang ukuran letak atau lokasi. Ada median, kuartil, dan juga desil.
Di median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Hitungan manualnya dengan rumus N genap, yang berarti kita mengambil nilai tengah-tengah dari 30 yaitu X15 dengan nilai 3, lalu dijumlahkan dengan X16 dengan nilai 4, lalu dibagi dengan 2, dan menghasilkan angka 3,5. Di samping ini adalah nilai hitung SPSS, juga sama yaitu 3,50, yang berarti sama juga dengan nilai median yaitu 3,5. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Hitungan manualnya kita akan menghitung Q1, Q2, dan Q3. Sebagai contoh, pada hitungan Q1 sama dengan 1 dikalikan banyaknya data 30 ditambah 1 lalu dibagi dengan 4 dan diperoleh hasil 7,75. Lalu kami mengambil data ke-7 dan ke-8 dikarenakan hasilnya koma. Jadi nilai pada data ke-7 yaitu 2 dan nilai pada data ke-8 yaitu juga 2, lalu dijumlahkan dan dibagi menjadi 2, dan diperoleh hasil sama dengan 2. Setelah itu di Q2 dan Q3 rumusnya sama. Jika hasilnya koma, maka kita akan mengambil data dari hasil tersebut dan menjumlahkan data hasil ke selanjutnya. Seperti data ke-15, lalu nilai data ke-16 dijumlahkan lalu dibagi 2 dan diperoleh hasil tersebut. X3 pun juga sama. Setelah kita memperoleh hasilnya, kita ambil nilai data ke-23 lalu menjumlahkan nilai data ke-24 dan dibagi 2 dan diperoleh hasil 6. Di bawah ini adalah nilai hitung SPSS yang sudah kami hitung dan nilainya juga sama dengan nilai hitung manual. Selanjutnya, hitungan pada analisis desil, yaitu desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Pada nilai hitung manual, desil atau DI sama dengan nilai ke I dikalikan N ditambah 1, lalu dibagi 10, yang dimana I sama dengan desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, sampai dengan desil ke-9. Rumusnya yaitu seperti contoh pada desil ke-1. Desil ke-1 sama dengan 1 dikali banyaknya data 30, lalu ditambah 1, dan dibagi 10, sama dengan 31 dibagi 10 dengan memperoleh hasil 3,1, bahwa kesimpulannya yaitu nilai data ketiga adalah 1. Dari sekian banyaknya desil sampai ke desil 9, rumusnya juga tetap sama. Baik, di sampingnya yaitu nilai hitung SPSS yang sudah kami cocokkan juga dengan nilai hitung manual yang juga hasilnya sama. Baik, setelah itu akan dijelaskan oleh rekan tim saya yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini ada 4. Yang pertama, ada range. Yang kedua, ada deviasi kuartil. Yang ketiga, ada varians. Yang keempat, ada deviasi standar. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu range. Range menunjukkan selisih antara data terbesar dan terkecil.
Untuk menghitung manual, kita harus menentukan dulu mana nilai maksimum dan mana nilai minimum. Dengan rumus nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Karena nilai maksimum dari data kita itu adalah 6, dan nilai minimum dari data kita itu adalah 1, jadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, hasil hitungan manual kita itu adalah 5, dan hasil SPSS kita itu adalah 5, jadi hasil hitungan manual dan SPSS itu hasilnya adalah sama. Oke, kita lanjut di deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah ukuran penyebaran data yang didasarkan pada kuartil, menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai tengah. Nah, untuk menghitung deviasi kuartil, kita memerlukan hasil dari perhitungan kuartil yang tadi. Karena di awal tadi kita udah menghitung kuartil, dan rumus deviasi kuartil ini adalah Q3 dikurangi Q1 atau kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Karena hasil kuartil 3 adalah 6 dan kuartil 1 adalah 2, jadi 6 dikurangi 2, setelah itu dibagi dengan 2. 6 dikurangi 2 adalah 4, dibagi 2, jadi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari deviasi kuartil dari data kami itu adalah 2. Sekarang kita lanjut di varians. Varians menunjukkan nilai penyebaran data terhadap rata-rata. Yang varians ini dilambangkan dengan S pangkat 2 atau S kuadrat dengan rumus sigma XI dikurangi dengan X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1 atau N dikurangi 1. Di mana XI adalah urutan data, X bar adalah rata-rata, dibagi dengan N itu adalah banyaknya data. Jadi untuk menghitung varians ini kita memerlukan min atau rata-ratanya. Karena di awal tadi kita udah menghitung rata-ratanya, jadi kita tinggal memasukkan ke rumus aja. Dan di sini kita memakai tabel bantuan. Nah, di tabel ini kita ada nilai frekuensi XI dikurangi X bar, XI dikurangi X bar kuadrat, sama total. Kita ambil contoh yang di kode 1 atau di nilai 1. Jadi, XI-nya itu adalah 1 dikurang dengan X bar-nya itu adalah 3,73, jadi 1 dikurangi dengan 3,73, hasilnya adalah min 2,73. Nah, setelah itu kita akar pangkatkan 2. Akar 2 dari min 2,73 adalah 7,45. Karena nilai frekuensi atau nilai kemunculan dari kode 1 itu ada 3, jadi kita kalikan dengan 3. 7,45 dikali dengan 3, hasilnya adalah 22,35. Nah, jadi nilai dari 1 sampai 6 itu untuk caranya itu sama. Setelah menghitung totalnya semua, kita total hasil dari perkalian frekuensinya tadi. Dan hasilnya adalah 101,78. Nah, ini yang kita masukkan di rumus tadi. Karena kita udah menemukan sigma XI dikurangi X bar pangkat 2, hasilnya adalah 101,78. Jadi kita tinggal memasukkan saja, setelah itu dibagi dengan N-nya adalah 30, jadi 30 dikurangi 1. Adalah 29, jadi 101,78 dibagi dengan 29, hasilnya adalah 3,51. Hasil hitungan manual kita itu adalah 3,51 dan hasil SPSS kita adalah 3,513. Dan itu sama, yaitu 3,51. Oke, kita masuk ke yang 4. Standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah akar dari varians. Jadi, untuk menghitung standar deviasi ini, kita harus menghitung dulu varians. Karena kita di awal barusan udah menghitung varians, maka kita tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Simbol dari deviasi standar adalah S. Dan rumusnya adalah akar dari varians atau akar dari S pangkat 2 atau S kuadrat. Nah, hasil dari varians tadi adalah 3,51, jadi tinggal kita akarkan saja. Akar dari 3,51 adalah 1,87. Hasil hitungan manual kita adalah 1,87, dan hasil SPSS kita adalah 1,874, jadi hasilnya itu sama.
Nah, jadi bisa dari kesimpulan, nah di sini kita tampilkan ada histogram sama diagram batang. Nah, ini diagram yang paling tinggi adalah kode 2. Kode 2 ini adalah mengartikan bahwa ini dari orang tua. Nah, jadi siswa-siswi SMK Tulungagung kelas 10 itu mengetahui informasi atau mengetahui tentang SMK Tulungagung itu kebanyakan dari orang tua atau orang terdekat mereka. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini yang hijau tua itu menggambarkan orang tua, dan itu adalah nilai yang paling besar, ada presentase yang paling besar, dan yang paling terkecil itu adalah warna orange, ini menggambarkan baliho. Baliho ini adalah eh, asal informasi siswa SMK Tulungagung kelas 10 yang paling sedikit, adalah dari baliho. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode statistik deskriptif diperoleh bahwa yang pertama, ring dan deviasi kuartil menunjukkan bahwa data itu tidak berkumpul di satu nilai saja, tapi menyebar. Dan yang kedua, deviasi desil membantu melihat letak dan penyebaran data dengan lebih jelas. Yang ketiga, nilai yang paling sering muncul adalah 2. Nah, ini bisa kita lihat di tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini adalah kode 2 berjumlah 9. Frekuensi kemunculan adalah 9. Jadi bisa diartikan bahwa siswa-siswi SMKN Tulungagung kelas 10 atau siswa baru itu kebanyakan tahu SMKN Tulungagung atau mendaftar sekolah di SMKN Tulungagung itu kebanyakan dari orang tuanya sendiri atau dari orang terdekatnya mereka. Dan yang paling sedikit atau yang paling kecil itu adalah dari baliho. Dan frekuensinya itu 1. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.